Anda harus paham bahwa di saat Allah memberikan kepada Anda kekayaan, sebetulnya Allah telah menyiapkan kendaraan bagi Anda untuk meluncur kepada ridha Allah dengan kekayaanmu. Yang sadar. Jadi Allah selalu menyiapkan kepada hambanya yang beriman untuk menggapai kemuliaan sesaat diberi kekuasaan. Karena dengan kekuasaannya dia bisa berbuat baik yang banyak. Kalau dia iman dan sadar akan keimanannya, atau diberi kekayaan, atau diberi tenaga, diberi ilmu, dia gunakan untuk kemuliaan. Artinya apa? Segala karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba sebetulnya itu adalah kiriman Allah untuk meluncur menuju Allah. Ini loh aku beri kau kekayaan wahai hambaku, gunakan untuk meluncur kepada aku secepatnya. Alangkah ruginya di saat diberi oleh Allah bekal untuk meluncur kepada Allah tapi tidak digunakannya. Makanya wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah akan dapat siksa. Di dunia akan dapat siksa, dicabut nikmat tersebut, dan di akhirat akan dimurkai dan dihukum oleh Allah. Bedane solawat karo solat. Bedane solawat dengan ibadah yang lain. Nek jenengan solat mungkin keterima, mungkin tidak. Kalau kita puasa mungkin keterima, mungkin tidak. Kalau kita berzakat mungkin zakat kita diterima sama Allah, bisa jadi ditolak sama Allah. Kalau kita naik haji, melaksanakan ibadah haji, bisa jadi haji kita mabrur atau haji kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek solawat nggak ada ceritanya solawat ditolak, nggak ada. Jenengan mau model apapun solawatnya, semuanya diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah menerima solawat umat ini dengan bangga. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Ya ilahana ighfir lana dzunubana, ya ilahana ighfir lana dzunubana, wa sallimna fi dunyana Ya Nabi salam alaika
engkau akan melihat umatnya Nabi Muhammad itu terbiasa ruku dan sujud. Maksudnya sholat. Mohon izin ya, jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad kemudian tidak mau sholat, itu oleh Allah tidak diaku umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, umat Nabi Muhammad itu pasti kelihatan sholat. Jadi kalau dia nggak sholat, diragukan apakah umat Nabi Muhammad atau bukan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matalabi ya Nabi, antal murtaja yawma ziham, ishfa' lana ya khairal anam, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. سعدونا في دنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى. Ya Tarim, ya Tarim. Jadi perempuan di Tarim itu semuanya cadaran. Jadi mereka pakai cadar karena rasa malu mereka begitu tinggi. Bahkan mereka kalau keluar, mereka ajak teman mereka agar tidak keluar sendirian. Bahkan kalau mereka di jalan kemudian menemukan sekelompok laki-laki di pinggir jalan, mereka ambil jalan yang lain. Walaupun mereka tahu bahwasanya jalan tersebut lebih jauh, walaupun mereka tahu bahwasanya laki-laki tersebut tidak akan mengganggu mereka, tapi rasa malu mereka yang buat mereka melakukan hal itu. Itu perempuan Tarim. Jadi Siti Fatimah mengatakan sebaik-baiknya perempuan ialah perempuan yang tidak melihat kepada laki-laki dan laki-laki tidak melihat kepada mereka. Artinya apa? Perempuan yang jaga pandangan mereka, perempuan yang jaga pandangan laki-laki kepada mereka. Itu sebaik-baiknya perempuan. Jadi perempuan Tarim menggunakan cadar karena rasa malu mereka. Jadi kalau ada teman-teman kita yang pakai cadar kemudian mereka expose foto-foto mereka bertentangan sama nilai-nilai wanita Tarim. Cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, siapapun yang berteman dengan pandai besi kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia. Nanti kalau sudah siap menikah, kalau belum siap banyak-banyak berprestasi, insya Allah nanti dikejar. Kalau sudah jadi perempuan berprestasi, perempuan solihah menjaga kesucian diri, engkau akan dikejar. Tenang saja teman-teman sekalian ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat wajib, maka tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah orang yang setiap kali sholat wajib kemudian dia baca ayat kursi sebagai zikir setelah sholat wajib, maka dijamin pasti masuk surga. Kapan dia mati langsung surga. Kapan dia mati dijamin pasti masuk surga. Kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia, adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain.
Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya, dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga. Dia menjaga, tapi di belakang habis nama kita dirusak sama orang. Ada orang begitu subhanallah, lisannya manis, tapi di belakang luar biasa. Cuma orang-orang seperti ini dia tidak sadar ya. Semestinya teman-teman harus kita pahami satu hal. Kita di muka bumi ini sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan interaksi dengan manusia. Ini semua manusia-manusia ini perangkat-perangkat saja. Hakikatnya kita sedang berinteraksi sama Allah. Saya buat baik sama istri saya, melindungi dia, berikan nafkah, bukan karena dia, tapi karena Allah. Ya badratin min hazatul lakamali madha yu'abiru an ulaka maqali ya badratin min hazatul lakamali. Aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu sallu alaihi wa raddidu tajidul hana wa tas'adu babul raja fihi naja ma khaba man fihi iltaja wa basut lahu kaifar raja. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Turi putih ditandur kebun aku, anak leret dipanyemplung, mbok ira kebagi apa? Turi putih ditandur. Wa awwalu baitin naqaduhu wa awwalu baitin naqaduhu fi hayat الباتل الباتول الباتل الباتول أمنا 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 حبيبة الرسول حبيبة الرسول ذخرنا ذخرنا